Kemudian gimana sih caranya seni peran teater ini bisa diterima di masyarakat Masyarakat gitu. luas ya. Masyarakat luas, Ha-ha. karena memang banyak banget di Instagram, di TikTok nanya buka kelas nggak sih, Ya, boleh acting join nggak sih? coach gitu Ah, misalnya gitu. gitu kan. Karena kamu acting makanya jadi susah. Makanya jangan acting kalau mau acting. Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita kedatangan tamu Mas Kris dari Christian. Laboratorium. Nah, apa sih itu Mas, Laboratorium? Oh, langsung ya? Langsung, karena aku tuh penasaran banget. Betul. Ini apa sih Laboratorium? Agak-agak bingung kan ya, biasanya laboratorium, ini laboratorium. Betul. Nah, apa tuh? Boleh nggak dijelasin? Jadi aku tuh memang karena tertarik ke seni peran, memang Oke. beraktivitas di dunia teater. Nah, kemudian gimana sih caranya seni peran teater ini bisa diterima di masyarakat Masyarakat gitu. luas ya. Masyarakat luas, Ha-ha. karena mungkin teater udah ditinggalin nggak sih? Udah nggak ada yang nonton teater gitu. Jadi coba jemput bola. Nah, awalnya bikin makanya namanya laboratorium, bikin laboratorium. Jadi Tapi buat aktor? buat aktor. Oh, Jadi oke. kita coba layaknya laboratorium, ada percobaan dan gagal, coba lagi formula ini, formula 1. Kemudian kita bikin, ya udah kita namain aja laboratorium. Kurang lebih begitu sebenarnya. Wow, oke. Jadi di laboratorium sendiri itu ada berapa orang? Sekarang kurang lebih yang aktif ada sekitar 10 sampai 15 orang. 10 sampai dengan 15 orang. Iya. Mas Kris ini sebagai penggagas ya, sebagai founder ya? Saya sebagai penggagas di laboratorium. Terus 10 sampai 15 orang tuh ngapain aja tuh? Maksudnya apa aja sih ininya gitu? Maksudnya Jadi- gimana sih? Aku masih nggak ngebayangin ya laboratorium buat para aktor gitu kan? Betul. Ah. Jadi awalnya memang lahir dari pertunjukan teater. Jadi kita kelompok teater, bikin beberapa pertunjukan. Terakhir pertunjukan kita itu karena saya bikin pertunjukan di Manado. Oke. Kita bikin pertunjukan di tengah laut. Pertunjukan teater nih? Pertunjukan teater. Oke. Di Manado kebetulan ada pantai yang direklamasi. Nah, saya pakai itu untuk jadi tempat Panggung, pertunjukan. Panggungnya di tengah laut, penontonnya di batu-batu reklamasi. Nah, dari pertunjukan itu tiba-tiba kayaknya seru nih kita buat bikin itu kan. Nah, akhirnya teman-teman yang ada di situ. Akhirnya teman-teman yang ada yang aktor, ada yang juga fokus di videografi, fokus di penataan artistik. Nah, kita bareng-bareng buat bikin laboratorium. Jadi mereka biasanya ngulik actingnya, ngulik pengambilan gambarnya, ngulik settingnya dan lain-lain. Oke, jadi aktivitas di si laboratorium ini apa aja tuh? Kita selalu berlatih. Jadi sebenarnya apa yang ada di sosial media itu adalah hasil dari kita ngobrol, kita cobain, coba dialog ini pakai ini, coba dialog ini pakai ini. Coba dialog dari lagu kita bikin dialog. Itu sebenarnya hasil latihan kita yang didokumentasikan. Gitu. Jadi intinya tempat latihan, tempat belajar. Oh, oke. Sama-sama sharing, berbagi ilmu gitu-gitu sih. Ini yang 10 sampai dengan 15 orang ini adalah member aktif. Maksudnya Aktif. yang memang Betul. terlibat. Tapi kalau misalnya orang di luar itu boleh nggak sih? Maksudnya kalau mau belajar atau maksudnya apakah Mas membuat sebuah komunitas gitu atau gimana tuh biasanya? Memang banyak banget di Instagram, di TikTok nanya buka kelas nggak sih, boleh join nggak sih? Gitu misalnya gitu kan? Sebenarnya pengen bikin kelas, tapi memang masih pertanggungjawaban moralnya. Ya setelah itu mau kemana itu yang masih agak berat. Jadi sebenarnya kalau mau join aja. Cuma memang kita ada di 3 kota. Oke. Ada di 3 kota. Betul, aktifnya di 3 kota. Ada di Jakarta, di Bandung dan di Manado. Nah, di 3 kota ini maksudnya bahwa teman-teman yang mau join itu ada tempatnya gitu, ada sanggar atau ada tempatnya. Di Manado ada tempatnya, di Jakarta di tempat saya, di Bandung di Cimahi. Di kantornya Containers Jadi kalau Production. misalnya mau join, misalnya teman-teman ya misalnya di Bandung gitu, mau join bisa ke sanggarnya yang di Cimahi. Betul, nanti kita punya jadwal kayak hari Selasa atau hari apa gitu di jam sekian kita akan kumpul buat
buat ngebahas satu tema apa, satu teori. Oh, ada ininya, ada Betul. tema-temanya, ada tematik gitu. Kadang-kadang online karena 3 kota, karena Heeh. setiap ada pembahasan saya mengusahakan hadir. Kalau memang saya nggak lagi di Jakarta ya berarti kita online dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Sebaliknya pun begitu. Luar biasa ya. Aku baru denger nih, maksud biasanya kan oke, acting coach gitu, Betul, udah betul. selesai gitu kan. Betul. Teater gitu Aha. kan gitu. Nah, jadi kalau ini sebenarnya hampir sama kali Hampir ya sama sebenarnya sama acting coach dan lain-lain. Heeh. Cuma kita lebih detail ke teori-teori yang sebenarnya teorinya cukup berat, tapi bagaimana menyederhanakan itu. Teori bermain peran. Bermain peran. Oke. Nah, sekarang kalau untuk teman-teman yang misalnya sudah bergabung nih dengan laboratorium, biasanya habis itu mereka akan mengarah ke main film kah, main teater kah, atau apa biasanya? Kebanyakan sih ke panggung, ke seni pertunjukan teater. Tapi ada bahkan satu member laboratorium dia menjadi director film sekarang. Jadi ilmu yang didapatkan digunakan untuk mendirect, bahkan bukan untuk jadi aktor. Dan sekarang kayaknya dia lagi project layar lebar. Gitu. Hebat juga ya. Tempat belajar aja sih, Bu. Tempat kita sharing sesuatu. Dan kebetulan ketika kita sharing ke teman-teman di sosial media, disambut luar biasa banget. Nggak Itu nyangka. gimana tuh? Apa namanya, efeknya di sosial media itu kan tadi aku sempat lihat ya gitu ya. Maksudnya di sosial medianya laboratorium nih, teman-teman yang nanti mau ngelihat di laboratorium itu kan ada seni peran saat lagi marah, misalnya saat lagi sedih gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Jadi Itu hanya edukasi kah atau gimana? ternyata jadi ada yang melihat itu sebagai edukasi, ada yang melihat itu sebagai hiburan, ada yang melihat itu relate dengan oh ternyata acting tuh sehari-hari banget ya. Ternyata kita tuh sehari-hari udah melakukan seni peran, cuma tidak disadari aja gitu. Jadi akun Instagram laboratorium itu akun buat promo pertunjukan, followersnya cuma 250 orang kalau nggak salah. Ya berawal dari situ. Dan kita gerakan ini 2 bulan, hampir 2 bulan. Tiba-tiba sekarang 58.000 di viewsnya sudah jutaan dan oh ternyata banyak banget yang relate dengan kehidupan mereka seni gitu. peran. Senang banget karena ternyata ilmu yang selama ini saya dan teman-teman geluti bukan hal yang jauh dari masyarakat. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kontennya yang di laboratorium itu sendiri, yang tadinya mengedukasi dari sisi perannya, ternyata menjadi relate karena banyak orang juga yang merasa seperti itu gitu. Betul, kayak ada satu konten kalau nggak salah dialognya tuh semalam kamu di mana. Nah, semalam kamu di mana ini coba yang kita sajikan ke teman-teman itu dengan 3 emosi. Emosi pertama dia benar-benar nggak tahu. Emosi kedua dia curiga. Emosi ketiga dia udah tahu, tapi masih nanya tetap semalam kamu di mana. Dan itu berbeda di intonasi atau gimana tuh biasanya? Kalau kita aku tuh selalu tidak berurusan dengan intonasi, mimik. Jadi, kalau nggak intonasi mimik, terus jadi di mana? Belajar peran juga nih. Rasa. Oke. Jadi intonasi dan mimik itu nggak perlu diatur. Ketika perasaan kita seperti itu akan keluar sendirinya. Dan ibu bisa praktekin sekarang. Mau nggak? Semalam kamu di mana? Itu udah curiga berarti ya. Kasih satu kalimat, satu dialog, pendek aja. Kita coba sama ibu. Aduh, takut aku. Aku pulang. Santai aja Bu ya. Aku pulang dengan perasaan bahagia. Aku pulang. Kita nggak tahu itu kebenaran ada di ibu. Karena perasaannya udah masuk kan. Nah sekarang aku pulang dengan perasaan menyesali. Tunggu, kita akses dulu rasa menyesal. Iya betul. Itu cara kerjanya. Baru ketawa nih, jadi harus nginget dulu nih rasa menyesal gimana. Ingatan emosi. Aku pulang. Nggak ada kebenarannya. Dari tadi saya nggak bilang, Bu mimiknya harus gini, intonasinya gini.
Saya hanya memasukkan perasaan di kalimat itu, dan setiap orang punya perasaan itu sebenarnya. Jadi pada saat si perasaan itu sudah dapat, itu otomatis Semua intonasi indera, dan mimik itu akan mengikuti gitu semua ya indera dengan akan mengikuti. sendirinya ya. Betul, Yang penting tuh rasanya betul. dulu ya, Karena seni peran tuh, seni rasa. kalau buat saya, seni peran itu kejujuran. Jadi kalau ada yang bilang, aku mah acting. Ya menurut saya acting itu jujur malahan. Bukan berpura-pura. Jadi ketika berpura-pura menjadi sesuatu, itu masih belum menjadi seni peran. Seni peran itu jujur menjadi sesuatu. Jujur menjadi peran tersebut. Betul, mengalami perasaannya, mengalami peristiwanya. Nah itu yang seru diulik dari seni peran. Jadi kita bisa jadi siapapun gitu. Bisa Nah kalau untuk kayak misalnya ya teman-teman, misalnya para followers gitu, mereka ingin mencoba, itu gimana tuh? Bisa nggak maksudnya? Biasanya ada... Kemarin aku bikin giveaway kecil-kecilan lah, challenge dengan satu kalimat terus. Dan itu rame banget, banyak banget yang bikin dengan device yang mereka punya gitu. Bagus-bagus juga ternyata. Jadi ya buat teman-teman bikin aja menurutku. Dan itu mereka diajarkan bagaimana mengakses rasa tersebut. Betul, karena yang kita sharing itu bukan hanya hasil yang kayak tadi, tapi kita sharing gimana sih untuk mencapai ini. Ada yang saya masuk frame waktu coba acting ketawa. Ada komen-komen, ini acting ketawa nih acting paling susah gitu. Ya karena kamu acting makanya jadi susah. Makanya jangan acting kalau mau acting. Jangan acting kalau mau acting. Iya. Oke. Jangan acting. Kenapa dia jadi sulit? Karena ketawanya jadi artificial kayak gimana ya? Nggak jujur gitu. Coba kalau ketawa yang jujur itu seperti apa? Oh ini dia Ini kan, langsung. enggak, karena memang betul-betul lucu gitu, bukan iya orang pun akan ngelihat aneh sih, akan ya acting, akan ngelihat pura-pura gitu. Karena dia nggak jujur. Mungkin kalau teman-teman nonton film gitu, pasti nonton film apa semua, Joker. Yang ngelihat actingnya ya dia benar-benar ngerasain, dia benar-benar mengalami. Kalau dia kayaknya bukan mengalami aja, dia memang menjadi. Menjadi. Karena Memang dia kayaknya kalau nggak salah researchnya juga lama kan, dia benar-benar mendalami peran tersebut sampai akhirnya jadi psycho. Joaquin Phoenix. Maksudnya jadi ikutan, maksudnya benar-benar mendalami peran Betul. tersebut. Tapi bahaya nggak sih kalau kayak gitu? Maksudnya gini, pada saat kalau perannya masih normal-normal aja mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya pada saat ada peran-peran tertentu, mungkin seperti kasus film Joker misalnya gitu kan ya, ada peran-peran yang memang, karena kan kalau misalnya kita di film itu pasti ada peran-peran yang memang Betul. deep gitu ya, maksudnya peran yang menjadi psikopat misalnya gitu kan, menjadi apapun tergantung filmnya ya gitu. Nah saat seseorang begitu mendalami peran tersebut, apalagi kalau film kan kita syuting lumayan lama tuh. Betul. Gitu kan, bukan kalau misalnya bikin konten dong, Sebentar. sejam 2 jam gitu misalnya selesai tuh teater gitu. Tapi kan pada saat kita syuting film, kita harus mendalami peran tersebut sangat dalam, Berbulan-bulan. begitu selesai bagaimana kita keluar dari peran tersebut. Sebenarnya memang Pernah nggak, maksudnya dalam artian ada nggak sih orang yang akan sulit, maksudnya pasti ada caranya, Betul, tapi mungkin ada orang yang jadi akhirnya attach kan terhadap peran tersebut karena Betul. itu menjadi dirinya gitu. betul. Saya punya teman sempat mengalami hal itu, jadi bahkan dia kehilangan dia. Jadi contoh dia jadi peran Caligula, Apa tuh? seorang raja, Oke. Raja Roma, peran A lah kita bilang. Ketika dia di peran A itu selesai proyeknya, dia masih di peran A. Untuk mengeluarkan peran A, dia harus masuk ke peran B. Jadi dia nggak pernah jadi dia. Cukup lama untuk dia kembali jadi diri dia. Memang banyak cara. Ada beberapa teori yang bisa menjawab itu. Pertama, teori mengenal diri sendiri. Jadi kita harus kenali semua indera kita. Makanya harus diolah semuanya. Caranya? Latihan olah tubuh, olah suara, ingatan emosi, bikin catatan-catatan kita tuh siapa sih sebenarnya, kita pernah ngapain dan lain-lain. Itu satu cara. Ada cara yang lain. Kemarin Dian Sastro melakukan ini di salah satu wawancaranya waktu di Gadis Kretek. Dia bikin ada beberapa pintu.
pintu masuk menuju peran. Jadi pintu masuknya bisa berupa parfum, bisa berupa wardrobe. Jadi ketika parfum itu hilang, dia udah nggak jadi, Balik lagi. dia udah jadi Dian Sastro. Atau ketika parfumnya diganti. Atau banyak pintu yang bisa dimasukin sebenarnya. Jadi keluar masuknya santai. Contoh saya ketika pakai kebaya atau pakai jas, pasti akan berbeda, cara duduknya pun pasti berbeda. Nah ketika jas itu dibuka ya udah jadi saya, karena saya nggak pakai jas sehari-hari. Pola-pola seperti itu State sebenarnya. ya, itu state ya State. sebenarnya ya. State yang bisa dimasukin lewat apapun, bisa dipilih. Tapi harus sadar gitu, oke, kalau saya duduk di sini, udah jadi manusia yang berbeda semua. Berarti kalau saya berdiri, ya berarti saya nggak tergantung dengan kursi ini. Gitu. Ini menarik sekali ya. Menarik loh untuk apalagi maksudnya kalau kita mendalami dalam artian dunia peran gitu kan ya, dunia acting gitu kan. Ini saya boleh minum, Bu? Oh, boleh dong. Jangan dilihat Kirain doang. properti Ini gitu. bukan dong. Ini Oke. Kopi Malaka dari Backstory. Cie, tetap gitu. Saya menarik sekali gitu ya dunia acting itu karena nggak sembarangan gitu, bukan hanya sekedar acting aja gitu kan yang mungkin dipahami oleh masyarakat umum selama ini gitu kan. Ternyata memang ada banyak teori di belakang itu, Banyak di mana teorinya, dan ada beberapa sebenarnya pemahaman masyarakat di dunia seni peran. Contoh, pasti Ibu pernah dengar antagonis, protagonis. Nah sebenarnya antagonis itu bukan peran jahat. Jadi antagonis itu tidak selalu jahat. Antagonis, protagonis itu kedudukan peran. Jadi protagonis adalah orang yang membawa cerita. membawa cerita. Orang yang punya niat di dalam cerita itu. Antagonis adalah orang yang menghalangi niat protagonis. Oke. Sesederhana itu. Nah, Tapi dipahaminya kan antagonis orang jahat, Jahat. protagonis orang baiknya ya gitu betul. kan. Mari kita buktikan beberapa film contohnya. Film Batman semua. Di film Batman protagonisnya. Antagonisnya Joker. Tapi di film Joker lah protagonis. Protagonis. Oh, Walaupun betul, dia, betul, betul, karena betul. manusia itu kan, manusia itu nggak ada yang benar-benar jahat. Dan nggak ada yang benar-benar baik gitu. Betul. Artinya sifat itu bukan karakter. Antagonis itu bukan sifat, itu kedudukan aja. Banyak kok film-film kayak malah Money Heist, katakanlah. Perampok, siapa yang bilang perampok itu baik? Tapi mereka protagonisnya. Jadi di situ kesannya mereka baik gitu kan. Nah. Karena sudut point of view mereka. Banyak yang makanya di masyarakat, wah ini cocok peran antagonis. Ya karena Sebenarnya bukan itu ya, karena Jadi, tergantung juga ininya apa ya. Betul. Cukup banyak teori-teori seni peran yang salah paham. Nah itu kenapa laboratorium hadir buat mendekatkan itu ke masyarakat sih. Jadi iya bagus ya sebenarnya edukasi, maksudnya sangat-sangat mengedukasi masyarakat banget ya. Iya Ini bagus banget loh. mudah-mudahan. Iya betul bagus banget gitu. Nah kalau dari Mas Kris sendiri ya Mas ya, siapa sih menurut Mas aktor atau aktris yang memiliki bakat acting yang sangat bagus? Indonesia. Baik mau Indonesia ataupun luar nggak apa-apa. Saya sangat mengidolakan Joaquin Phoenix sih. Joaquin Phoenix, kalau bisa ada beberapa mungkin siapa ya? Agak sulit. Joaquin Phoenix soalnya cukup kuat. Kalau di Indonesia, Mas Lukman Sardi. Mas Lukman Sardi luar biasa. Reza Radian juga nggak bisa ya nama-nama itulah. Kalau aktor perempuan, saya nggak terbiasa nyebut aktris soalnya. Jadi perempuan pun saya sebut aktor. Aktor perempuan itu di Indonesia, ya Dian Sastro. Yes. Itu sih. Ya, memang kalau itu emang nggak bisa terbantahkan. Sulit. Masih cukup kuat. Putri Marino mungkin ada. Baru aku mau banget. Ini udah terlintas di kepala tadi mau ngomong. Putri Marino untuk di ini ya. Di film. Ya, betul. Nah, terus Mas, kalau misalnya nih untuk teman-teman yang di luar sana gitu ya, maksudnya pengen gabung nih, mungkin mereka punya
pengen menjadi aktor gitu misalnya, bisa nggak sih gabung ke laboratorium? Bisa banget, bisa banget. Tinggal DM kita. Terus kalau punya waktu ketika kita lagi membuka laboratorium itu, kita bakalan kontek-kontekan dan nggak ada biaya apapun. Oh, Karena belajarnya online tuh atau bisa datang ke kalau Sanggar gitu ya? kalau kebetulan dia ada di Jakarta atau Bandung bisa datang Ke Sanggar langsung. Tapi kalau orang Sumatera semua ya kita biasanya Jimit atau Heeh. pakai Zoom dan lain-lain. Nah, dari member-membernya laboratorium itu sendiri sudah pernah belum ada member yang berhasil masuk ke layar lebar atau ke proyek-proyek proyek-proyek lainnya? Itu tadi malahan menjadi director. Oh, sekarang udah jadi director. Jadi director Boleh malahan. di-spill namanya, Cies. Namanya Yuda Manca. Memang sebelumnya dia juga punya basic penyutradaraan dan keaktoran. Kebetulan beliau aktif di laboratorium. Nah sekarang sedang terlibat dengan Wise Production. Memproduksi film, genrenya? Genrenya action. Karena sama Iko Wise. Oke. Kemarin baru selesai film pendek. Ini sekarang lagi menuju layar lebar mereka. Wah, luar biasa ya. Iya. Gitu. Nah, berarti kalau di laboratorium itu sendiri apakah hanya di seni peran atau ada directing juga? Sebenarnya pada akhirnya mencakup semua karena titik berangkatnya dari aktor, kemudian bagaimana aktor itu kan nggak bisa bergerak sendiri dia. Iya. Dia harus didirect, dia harus dikasih wardrobe, dia harus dikasih lampu. Artinya tetap kolektif walaupun kita bicara keaktoran. Jadi ngomongin kayak tadi aja, ada orang mungkin yang melihat saya yang mendirect ibu. Jadi ilmunya bukan hanya tentang keaktoran. Gitu. Menarik ya, menarik banget. Menarik Berat banget. sih sebenarnya Bu. Agak berat ininya. Tapi aku jujur ya, maksudnya terinspirasi banget dari Mas Kris yang backgroundnya berarti seni peran ya. Iya, Maksudnya teater. belajarnya di teater, tapi dia berhasil membuat sesuatu yang berbeda dalam Amin. artian membuat laboratorium itu gitu kan. Akhirnya sukses di sosial media, tapi Amin. juga bisa untuk mengedukasi masyarakat gitu kan tentang seni peran itu sendiri. Dimana mungkin di luar sana belum ada loh, ada acting coach ini itu segala macam, tapi tidak spesifikasi membuat sebuah wadah yang untuk mengedukasi masyarakat tentang seni peran itu sendiri gitu. Betul. Dalam artian gitu ya gitu. Sebenarnya di beberapa negara, di India banyak wadah-wadah seperti ini atau karena ada dia maksudnya kayak Instagramnya gitu, maksudnya ada. yang memang kayak laboratorium itu Betul. ada. Oke. Karena apakah Mas Kris terinspirasi dari situ awalnya? betul. Jadi saya nggak bisa bohong karena referensi itu kan ada di mana-mana ya. Tinggal gimana kita ngambil referensi itu, ya tentu nggak plek-plekan didekatkan dengan culture kita dan kemampuan kita. Jadi yang pernah saya akses tuh London Acting Class itu ada akun-akun Instagramnya yang bergerak di situ juga, dan India. Karena industri Bollywood tuh luar biasa. Serius, sangat-sangat serius. Betul. Bukan industri kita nggak serius, tapi sepertinya mereka jauh lebih serius. Industri film Indonesia tuh sekarang luar biasa sekali. Keren. Luar biasa Luar banget. biasa. Iya. Senias-seniasnya sangat serius menggarap. Tapi memang karena kebetulan saya ada di basicnya panggung teater, jadi memang nggak mengarah ke layar bukan lebar, ke layar lebar, lebih ke teater ya. Tapi tidak juga, enggak, gue nggak mau main ngebuk, enggak juga. Cuma memang kalau bicara spesifik profesionalnya di mana ya di panggung teater. Dan memang cukup Masih sedikit. sering manggung teater, Mas? Masih sering. Oh ya? Masih sering. Kemarin terakhir Februari. Rencana ini Agustus akan ada pementasan lagi. Hasil dari laboratorium. Jadi anak-anak laboratorium nih akan bikin pertunjukan. Kalau biasa pertunjukan kayak gitu di mana, Mas, biasanya? Kalau tergantung ya 3 kota itu aja sih, Bu. Antara Bandung, Jakarta, Manado. atau Manado. Betul. Karena saya asli Manado, jadi saya harus tetap lah ya harus menancapkan paku di sana. Lebih ke ngasih apa sih yang aku bisa kasih di sana. Karena ya berdampak besar mungkin nggak bisa, ya udah dampak-dampak yang bisa gue kasih aja lah. Luar biasa. Mas Kris, hadir. Ada project apa nih ke depannya? Maksudnya atau ada goals yang ingin dicapai setelah, kan sekarang udah sukses nih dengan laboratoriumnya gitu. Amin. Kedepannya sih jangka pendek akan ada beberapa pertunjukan laboratorium, juga mungkin ada beberapa film pendek yang akan digarap sama teman-teman. Untuk jangka panjangnya memang pengen punya sekolah kesenian.
Sekolah kesenian. Sekolah Khusus drama. di seni peran atau Betul. khusus Jadi di seni peran? satu pendidikan yang mengarah ke aktoran, seni peran dan pendukung-pendukung lainnya. Jadi kalau ada kan sekolah seni ya ada tari, ada ini. Nah, kalau ini ya mimpi besarnya pengen punya sekolah yang fokus di Seni peran. seni peran. Luar biasa banget Mas Amin. Kris. Aku tunggu undangan pembukaan sekolah Amin, seni amin, perannya amin, ya. amin. Aduh. Siapa tahu ada yang mau sponsorin. Woi, teman-teman kalau misalnya ada yang mau sponsorin Mas Kris nih, laboratorium untuk bikin sekolah Bikin seni peran ya. Betul. Luar biasa banget. Terima kasih banget Mas Kris. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi Thank nih you dari juga Ibu ceritanya. udah ngundang loh. Iya, aku juga Ngasih senang kopi. loh. Asik. Maksudnya aku bantalnya senang banget nyaman. karena menurut aku ini benar-benar sesuatu banget gitu, dari yang hanya belajar seni peran sampai akhirnya bisa membuat sesuatu yang bisa mengedukasi masyarakat, Amin. tapi juga menghibur juga, Amin. menghasilkan juga pastinya gitu kan gitu, dan memberikan lebih banyak, maksudnya bisa menggait juga, Betul, maksudnya dalam arti mengempower atau mengempower orang-orang yang ingin belajar seni peran juga bisa dirangkul gitu kan sama si laboratorium ini. Luar biasa banget. Mas Kris, ada tips atau pesan-pesan buat teman-teman Hierarki Insight? Berkaitan dengan seni peran mungkin ya, maksudnya buat teman-teman di luar sana, kalau yang ingin terlibat di seni peran atau mungkin cuma pengen tahu dan lain-lain, lakuin, belajar, cari informasi, jangan malu buat mengekspresikan diri, karena ya sekarang media udah banyak dan media ada di tangan kalian, silakan dieksplorasi. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar tentang seni peran bisa coba hubungi atau coba cek di laboratorium dan bisa DM ya? Bisa DM. Bisa DM langsung. Mas Kris, terima kasih banyak Sama-sama, sudah datang ke terima Hierarki kasih. Insight. Teman-teman, terima kasih banyak udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Hira SKV dari Hierarki Insight. Bye.